Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Study with Afif. Kali ini kita melanjutkan sesi belajar tentang bagaimana bekerja dengan Docker. Nah, ini lanjutan ya, jadi bagian ketiga. Jadi di sini saya siapkan untuk satu folder yang isinya itu ada codingannya di dalamnya. Nah, di sini saya taruh Docker filenya, itu taruh sini, jadi kita bisa lihat get Docker file. Oke, kira-kira kayak gini. Nah, untuk base layernya ini kalau tidak ada tagnya di belakang itu berarti dia memanggil sebuah image yang paling terakhir atau latest. Ini ada aturan pada Docker Hub. Nah, ini kalau tagnya gak ada, gak dikasih tag, otomatis dia memanggil atau ngepull sebuah tag yang latest ya. Kalau ditambahi tag, biasanya itu kita manggil yang khusus tag apa, misal Ubuntu versi rolling, terus Jammy ini yang versi 22.04 ya, sama aja sih. Terus yang satunya versi vokal, yang versi Ubuntu saya ini yang versi 20.04. Oke, itu aja. Setelah itu, nah ini baru kita build ya, Docker build mainte dengan tagnya namanya web. Terus kan berada pada di itu ya, satu stage ya, satu folder. Nah, ini untuk perintahnya perlu kalian teman-teman ingatkan kalau artinya itu dari awal ya, kita pembacaan dari Docker file, base layernya Ubuntu, kita run sebuah perintah apt update. Terus setelah diupdate repository-nya, kita install sebuah layanan Nginx nya. Setelah itu kita copy file yang satu stage sama Docker filenya ini, isinya si webnya, taruh ke var www.html, terus diekspos ke port 80 sama 443 dan dikasih entry point. Ini entry point by default dari Nginx. Oke, kita enter. Nah, ini sebelumnya saya udah pull ya, kita bisa lihat ke detailnya Docker images. Nah, ini otomatis base layer Ubuntu-nya ikut ditaruh ke lokal, sekaligus kita yang bikin sendiri image-nya. Dan cara untuk runningnya, kita ketikkan perintah docker run detach, terus tambahi interaktif tty dan main p untuk publish ke port 80 nya si container sama 80 nya si host. Setelah itu kasih nama, sebuah namanya misal belajar web gitu, dan nama si image yang kita buat. Oke, setelah itu kita enter. Oke, prosesnya berjalan, kita bisa lihat Docker ps. Nah, kita lihat IP, IP nya si hostnya. Oke, di sini ya, kita copy, kita paste pada browser. Oke, berjalan ya. Docker build yang kita bikin berjalan dengan baik. Itu menggunakan Docker file. Nah, untuk Docker Compose itu bagaimana? Kita bisa lihat di Docker Compose. Docker di sini nggak ada ya. Coba kita masuk ke ZSH. Docker
C. Nah, ini ada Docker Compose main version. Perasaan gak gini sih Docker Compose main version. Oh iya, harus download ini. Oke, saya post dulu. Oke, di sini Docker Compose-nya kan belum ada. Kita download dulu di sini. Compose. Nah, di sini kita bisa lihat dari dokumentasinya si Docker. Oke, kita lihat pada install Compose di Linux. Oke, kita bisa kopikan ini, copy, paste. Kita tunggu instalasinya. Oh, udah. Kita lihat di Docker Compose version. Oh, ternyata ada. Cuma sekarang perintahnya agak beda ya dari Docker Compose sebelumnya. Oke, setelah itu kita copy sebuah GitHub di sini. Ini GitHub saya. Oke, di sini kita bikin satu folder. Kita namai Docker Compose ya, Docker Comp gitu. Cd Docker Comp. Di sini kita clone sebuah GitHub saya yang tadi. Oke, kita tunggu. Tapi teman-teman di lokal harus ada Git juga. Jadi tanpa ada Git ya jadinya ya gak bisa gitu. Enable Docker PHP MySQL.git ya. Oke. Oke, sudah. Kita cd ke Docker PHP MySQL, kita ls. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui untuk melihat ya Docker Compose YAML itu gimana sih penggunaan Docker Compose. Jadi Docker Compose itu dia itu miripnya teknologi berbasis apa ya yang namanya itu infrastruktur as code, IAC. Jadi dia berbasis YAML seperti Kubernetes ya. Kubernetes juga kayak gitu. Jadi kita memasukkan sebuah perintah, misal ini kan dari awal kita
spesifikkan bahwa versi berapa untuk sebuah Docker Compose-nya. Setelah itu servisnya ini maksudnya itu kita membuat sebuah service ya. Di sini itu ada dua, kita membuat dua container service. Ini ada yang aplikasi, ada yang database. Untuk sisi aplikasi kita generatekan, kita spesifikasikan, kita build sebuah aplikasinya menggunakan Docker build dengan titik berada di satu stage ya. Terus image-nya yang namanya aplikasi dan portnya di port forwarding. Untuk volumenya ini, dan depends on itu maksudnya ini dikaitkan ke database ini. Jadi aplikasinya ini kan web app yang memerlukan database. Jadi ya kurang lebih seperti penerapan yang saya contohkan di Docker Network kemarin. Nah ini juga antara depends on sama links ini dan networknya. Kita cantumkan sebuah network sendiri, kita custom ya. Ini juga. Dan di sini di bawah kita bisa kasih environment variable untuk MySQL, database, user, password, dan root password ini. Oke. Dan volume. Ini volume by default dari bawaan sih. Oke. Ini command untuk kita kasih sebuah apa ya, sekuritasnya itu, security-nya yang berbasis MySQL native password. Dan ini untuk volume kita bikin Docker volume sendiri dan networknya sendiri. Dan drivernya yang saya pakai driver overlay. Dan kita lihat untuk sisi Docker filenya. Nah, seperti kayak gini Docker file. Base layernya dari PHP ya. Kita run sebuah ekstensi untuk MySQL dan MySQL, dan kita run sebuah apa ini ya namanya, aplikasi ya, aplikasi pendukung. Dan ini kita bisa lihat untuk isi dari app-nya. Saya bikin satu CRUD ya di sini di GitHub saya ini. Terus untuk database-nya, nah ini yang berbasis SQL, kita bisa lihat get employees. Wait, oh iya, DB employees SQL. Nah ini kita create sebuah table di sini. Oke. Tanpa berlama-lama kita coba langsung implementasikan ya. Kita remove. Kita remove-nya kayak gini ya. Remove min F belajar web. Oke. Setelah itu kita bisa bikin apa namanya, Docker Compose-nya dengan cara perintah Docker Compose up di detach min build. Jadi Compose-nya di up ya, Docker Compose-nya di up. Setelah di up, modenya mode detach dan sekaligus di build image-nya. Kita enter. Oke. Ini proses dari sebuah Compose ya pada Docker. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu saya post lagi videonya. Oke. Hasil instalasi Docker Compose-nya udah di up ya. Kita lihat Docker Compose PS. Failed. Kita enter lagi.
Oke teman-teman, sebenarnya saya ada kesalahan di sini karena overlay itu ketika kita mengaktifkan sebuah Docker Swarm. Nah, kita aktifkan dulu Docker Swarm init. Oke, setelah itu baru kita up si Docker Compose-nya dan kita tunggu prosesnya. Oke. Oh, udah ya. Kita bisa lihat di sini prosesnya created Docker Network ls. Tapi ini masih belum jalan sih. Ya mungkin itu aja ya untuk cara melihatnya seperti apa. Teman-teman bisa explore sendiri aja. Ada kesalahan karena saya udah lama gak main Docker, jadi kayak gini. Kita Docker Compose down untuk mendelete semua. Jadi kita lihat ya, ada terus Docker Network ls. Oke, kita bisa leave ke Docker Swarm-nya pakai main force. Oke, kita lihat lagi. Oke, kalau by default biasanya setelah mengaktifkan Docker Swarm itu ada yang namanya ingress untuk overlay dan juga Docker Gateway Bridge. Oke, kita remove aja network Docker Gateway Bridge. Gak bisa ya? Ya udah, gak apa-apa. Nah, untuk penjelasan tentang Swarm itu ada pada slide yang bawah-bawah ini. Oke, mana ya Docker Swarm? Nah ini. Jadi yang namanya Docker apa namanya? Docker sama Docker Network. Setelah kita mengaktifkan sebuah swarm, nah ini ada penjelasannya. Wait, kok lama? Nah ini, setelah kita mengaktifkan swarm, maka default Docker Network menjadi pertama kan ada 3, bridge, host, sama known. Nah, setelah kita mengaktifkan swarm itu ada sebuah adapter baru, yaitu Docker Gateway Bridge sama ingress. Ingress sendiri bawaan dari overlay. Nah ini ada penjelasannya. Docker _Gateway Bridge merupakan bridge network Docker Daemon ke Docker Daemon lainnya. Jadi bisa dikatakan overlay ini kan sifatnya kan multi host, kan tipenya orkestrator ya, node 1 ke node lain, server 1 ke server lain, jadi kayak gitu. Nah, cara menghubungkan sebuah bridge network ke Docker 1 ke Docker lain itu dia menggunakan adapter ini, Docker Gateway Bridge. Sedangkan ingress itu bawaan
dari Swarm service-nya. Dan ini memang apa ya, sifatnya itu emang ada itu bawaan, gak dipakai, gak diapain gitu. Nah untuk skemanya itu kurang lebih kayak gini. Nah ini Docker Gateway Bridge ya. Nah, ketika kita menggabungkan sebuah Docker Swarm, kan tadi kita mengaktifkan dengan Docker Swarm init. Kalau kita mengaktifkan sebuah Docker Node Worker, kalau init kita sebagai manager, kalau kita join, kita bisa menjadi worker. Nah, misal kalau kita join nih dari server lain, misal di sini servernya, terus kita join di sini, Docker join, terus tokennya apa, plus habis itu kita masuk. Nah, otomatis kita bisa lihat Docker Gateway Bridge-nya. Nah, itu aktif karena kita mengaktifkan Docker Swarm. Yang padahal meskipun kita node worker. Oke, paham dari sini? Nah, ini lebih tepatnya itu kayak gini. Ketika kita mau bikin sebuah overlay network, nanti gateway bridge-nya itu bisa terhubung satu overlay network ini. Nah, ini ada yang namanya si Docker itu mempunyai network namespace. Jadi Linux memiliki network namespace sendiri. Jadi apa ya namanya? Dia itu ada sebuah ya kayak tempat ya, kayak tempat sebuah abstraksi sebuah networknya sendiri. Oke. Kita mau coba yang ini ya, terakhir Docker Network, tapi Docker Networknya tidak terlalu berat sih, yaitu menggunakan ini Docker. Nah, ini kemarin kan ini ya, itu yang satu jaringan. Bagaimana kalau kita berbeda jaringan? Oke, kita close, exit, kita coba di sini. Kita bikin sebuah Docker Network, create ls dulu, kita remove dulu Docker Network rm jaringan. Setelah remove, kita create, kita namai jaringan A ya, jaringan A dengan subnetnya misal ini ya, subnetnya 10.10.1.1.0/24, enter. Ini drivernya otomatis kan bridge ya. Oke, di sini kita kasih jaringan B, kita kasih subnetnya IP kelas B 172.16. Berapa ini, 31 ya, .0/24. Oke, kita bisa lihat network ls. Oke, jaringannya udah kita set. Setelah itu kita bisa mencoba seperti kemarin, history grep alpine. Kita langsung copy aja di sini, gak perlu mengetikkan yang lama-lama. Copy, kita paste di sini. Oke, kita ganti kontainer jaringannya menjadi jaringan A untuk si A ya. Terus kita enter. Oke, kita tunggu. Setelah itu kita kasih kontainer B untuk jaringan A ya. Nah, si B nanti sesuai gambar di sini, B itu sebagai kontainer 2 ya. Kontainer 2 dia attach dua network ini. Jadi caranya itu Docker mana ya?
saya agak lupa sih si commandnya ini, si docker. Oh ini loh, docker network connect, docker network connect. Ini kita tulis jaringannya, jaringan B ke kontainernya, namanya kontainer B ya, kontainer B. Oke, enter. Setelah itu kita masukkan kontainer C ya, sebagai kontainer 3 ke jaringan B. Oke, di sini kita bisa lihat ya, docker docker inspect container A. Nah, si kontainer A itu mana sih? Oh ini nih, networknya dia udah ke attach ke jaringan A. Sedangkan untuk kita inspect kontainer B, maka kita lihat, nah ini dia ke attach sebuah jaringan A sama jaringan B di sini. Oke, jelas ya di sini. Sedangkan kontainer C, kita lihat bahwa dia ke attach mana-mana. Oh mana? Nah ini jaringan B. Oke, dari sini udah jelas. Kita bisa lihat di sini ya. Kita lihat lagi. Yang pertama kita lakukan, kita masuk execute. Setelah itu baru kita apa namanya, kita apa namanya kita atur sebuah IP root ya, karena di sini kan berbasis routing kan, main TI container A bus. Oh ya, bus gak bisa ya. SH APK update misalnya. Terus APK add IP utils main ping ya. Oh gak ada di sini. Mohon maaf teman-teman, karena Alpine-nya gak support ya. Saya kasih link slide-nya aja, teman-teman bisa belajar di sesuai ini ya. Mohon maaf. Docker inspect, docker ps, docker remove nf container A, container B, sama container C ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dari saya ya. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya mungkin ya, kalau saya memberi materi yang lebih fresh lagi. Oke, tuh semoga bermanfaat.